Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah mempersilahkan kami di sini. Jadi tujuan kami kali ini kami ingin mewawancarai Bapak dan Ibu sebagai pemilik ataupun owner dalam usaha keripik tempe Sagu ini. Jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kami izin untuk memberikan pertanyaan. Mungkin yang pertama adalah boleh nggak Bu dijelaskan mungkin apa nama usahanya? Jam-jam. Jadi nama usahanya itu 9 jam-jam. Ya, memang kenapa diambil nama itu, memang anak saya namanya jam-jam. Jadi kemudian kalau dari segi apa tadi itu brandnya, ya supaya jam-jam kan lebih apa sih? Dengan jam-jam itu istilahnya jam-jam. Maka dibuatlah nama ini supaya mudah untuk dikenal orang. Ada di 9 jam-jam. Ada jam-jam. Kalau dulu awalnya keripik tempe sagu jam-jam, karena produknya cuma keripik tempe. Kalau sekarang kita kan ada kue bawang, ada tistik, jadi buat cemilan. Jadi kalau cemilan kita bisa nambah produk kan. Gitu, jadi sekarang jadinya cemilan. Jadi Bu, mungkin boleh Ibu sama Bapak memperkenalkan diri sebagai pemilik usahanya. Mungkin dari nama, terus alamat usahanya ini di mana, negara. Jadi perlu direkam nggak di sebenarnya itu side by side? Ya. Ya segala. Sendiri ya bawa aja ya kalau ketemu. Baik semua lah. Suara aja. Iya, Oh suara. boleh. Jadi bisa ya. Itu menurut Abang lebih baik di awal aja nggak sih kita nanyakan nama bapak dan ibu? Ya nanti bisa cut. Oh, bisa deh. Ya di cut. Oke kak. Kemudian nama ibu Ahrina. Ya, alamat ibu Jalan Rawa, Garuda Poso nomor 1. Dan usaha kita ya cemilan jam-jam. Ya, nama saya Misrianto. Saya ya di 9 jam-jam ini sebagai bagian produksi ya. Jadi saya yang mengelola semua produksi dari mulai bahan baku sampai dengan penggorengan. Ya, saya sama alamatnya Jalan Rawa, Garuda Poso nomor 1, Kelurahan Tegasari Mandala 1, Kecamatan Medan Genang. Jadi Pak, mungkin kami ingin bertanya tentang usaha ini. Jadi mungkin apa alasan Bapak dan Ibu membuka usaha ini, mungkin bisa dijelaskan juga dari sejarah pembentukannya, mungkin dari tahun berapa dan juga alasannya. Ya, awalnya kan usaha ini kan tadi kan bapak kan kerja Gojek. Cuma karena Gojek udah banyak saingan gitulah istilahnya kan, jadi kami beralih ke tempe. Awalnya tempe. Cuman itulah kalau tempe kita kan kurang pemasaran. Penjualan di Sukarame tak ulah saingan kan banyak. Terus tanya ke warung-warung empenyet atau punya langganan masing-masing. Jadi kita kayak mana ya supaya kan kita udah kulit mesin nih, gimana supaya bisa digunakan juga gitu. Jadi kita alih ke keripik. Kalau keripik kita kan bisa stok barang. Kalau tempe ini kan 3 hari nggak terjual kan busuk. Jadi kita pindah ke keripik. Nah, Iya. kalau mendoan ini baru aja. Ya, saya tambahkan ya. Yang tadi itu sebenarnya kan usaha ini berawal dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ya. Yang pertama, yang kedua, ya memang dari segi istilahnya, dari segi ekonomi kan begitu, ini istilahnya ya tak bilangnya ingin ada peningkatan, ya kan. Maka ya awalnya sih usaha ini kan sebenarnya coba-coba awalnya sih. Cuman karena istilahnya tadi itu sudah memang harus kalau coba-coba akhirnya kan nggak maksimal. Makanya harus betul-betul ditekuni. Yang tadi awalnya kita itu tempe, kemudian tempe itu barangnya bukan barang yang bisa disimpan dengan lama, 3 hari udah busuk. Kemudian harga pasar juga itu tidak, kalau dengan modal kecil itu kita kalah saing. Bukan masalah kualitas ya, karena kan di pasar ini mereka kualitas nomor sekian. Jadi awalnya tempe, kemudian
saingan kita istilahnya itu, maka bagaimana kita membuatkan istilahnya makanan siap saji. Maka dibuatlah bagaimana siap saji dari tempe juga, nggak jauh dari tempe, kemudian bahan bakunya mudah didapat. Itulah tadi terjadilah dari keripik tempe. Memang kakak inovasi gitu Iya, ya. iya betul. Ini sekarang bapak ini boleh tahu nggak pak dari tahun berapa mulai buka usaha gitu? Tahun berapa? Kalau keripik 2020, awal 2020. Tapi kalau tempe kemarin 2019 pertengahan. Jadi awalnya 2019 lah. Kalau untuk kan ini penghasilan untuk berapa modal tempe sama keripik berbeda nih kan? Beda. Beda. Jadi Iya. kalau di awal tahun 2000 berapa kemarin tempe? Tempe 2019. Nah itu awal modalnya berapa itu? Kita kalau awalnya kalau tempe ini kan dia modal awalnya berapa? Kalau kita dari modal awal kita juga tentang masalah aset. Ya kan, baik aset itu tidak istilahnya aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Bahwa aset juga istilahnya apa istilahnya tadi itu bangunan, ya kan. Jadi kalau kita hitung aset dari yang bergerak itu mungkin sekitar semuanya aset ya, dari mulai mesin segala macam peralatan itu sekitar 30 juta itu. Bangunan istilahnya ini kan, Karena ini kan dulu nggak ada. Jadi semua Kita kosong. buat- Kita buat tempe dan kita buat gitu. Karena kok kan mungkin di dalam. jadi untuk aset awal ya, aset awal ini kan semuanya kita beli ya, dari bangunannya dari segala macam itu sekitar 30 juta itu. Berarti itu modal dari orang bapak dan ibu sendiri. Iya. Kalau untuk dari itunya Bu, apa keripiknya ini Bahan. bahannya semua itu berbeda atau gimana? Kan kayak sagunya kan udah pasti jelas beda kan modal ininya. Kalau tempe kan nggak pakai sagu. Nah itu berapa Kalau Bu? tempe pakai sagu berarti. Ya. Maksudnya untuk awal buat gitu. Iya, awal pertama kali buat itu. Kita buat keripik tempe itu. Kan awalnya di tempe kan nggak memakai sagu, jadi kan berkurang modal dari itunya kan Bu, dari sagunya. Jadi tambah keripik tempe ini kan, jadi ibu mengambil sagu lagi dan Dan berarti kalau keripik ini kan banyak deh minyak makan. Kalau Iya. tempe kan kita nggak gunakan minyak makan. iya itu. Itu minyak berapa itu? Jadi kalau biaya operasionalnya awal ya, karena kan nggak awalnya ya, itu dari awalnya kita memakai kalau tempe dulu satu hari kita produksi ada 40 kilo ya, lebih kurang 40 kilo lah ya, itu tempe. 40 kilo tempe. Kalau dikalikan dulu kalau sekarang itu 15.000 atau 14.000 per kilo tempe. Dulu masih 6.000. Masih 6.000. Sekarang udah 15.000. Orang udah 15.000, 14.000 itu paling apa. Kalau untuk kalau Makanya kalau kita hitung itu kita bingung karena dulu sampai sekarang kan udah beda harga modalnya. ya, Jadi Pak, mungkin lokasi ini apakah menyewa atau Itu orang tua. alhamdulillah nggak nyewa lah, kita istilahnya walaupun rumah warisan dulu warisan orang tua. Jadi ada lah. Kemudian ini dekat pasar, ya dekat Itu pasar kan gini kan Sarami. paret kan jadi istilahnya Limbahnya ya. limbahnya pun nggak ke rumah orang kan. ini lokasinya juga strategis? Strategi, sangat strategi. Jadi pak untuk jam operasinya itu mulai dari jam berapa? Pagi lah jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau operasional kita jam kerjanya itu dari ya malam pagi, ya atau malam lah dari habis sisa. Pokoknya bisa bapak merebus. Kita merebus kan 2 kali perebusan dia. Dari kedelai mentah sampai jari itu 2 kali perebusan. Untuk waktu perebusan itu berapa jam atau berapa menit? Kalau untuk perebusan itu sekitar 40 menit. Untuk Ya. sekali perebusan? Untuk sekali perebusan tergantung istilah kita taksir lah ukurannya setengah matang kedelai. Tapi biasanya
Kalau dia kedelai tadi itu kita rendam terlebih dahulu, perebusannya tidak memakan waktu yang lama, mungkin sekitar 40 menit lebih kurang. Tapi kalau kedelai yang tadi seperti itu tidak melalui perendaman, itu akan membutuhkan waktu 90 menit. Untuk sekali. Iya, untuk sekali perebusan. Karena kan udah kita rendam nih kedelai, sudah kita pecah, kita rendam. Perendaman tadi itu akan membuat kedelai itu sedikit lebih lunak. Jadi ketika merebus nanti nggak lama-lama. Asal kita jaga aja, jangan sampai keras sekali, jangan sampai kelembekan. Jadi kan Pak, kalau misalnya dalam satu hari itu bisa berapa secara kuantitas berapa bisa terjual dalam sehari? Kuantitas atau Ya, kualitas? dua kuantitasnya, Kuantitas. jumlahnya berapa yang bisa? Kalau produksi kita itu kedelai 5 kilo, tepung tabungnya 5 kilo, berarti 10 kilo. Berarti banding ya, Pak. Iya, 1:1. Kalau Satu tempe satu ya, Iya, satu banding satu. itu 10 kilo lah istilahnya sebelum digoreng. Kalau digoreng kan ada penyusutan jadi 80. Kalau untuk tadi penentuannya, Kalau tipe mendoannya nggak ada penyusutan, malah kalau tipe penuannya itu bertambah. Bertambah kan. Karena perhitungan 1 kilo kedelai ketika nanti diolah menjadi 1,8 kilo. Karena tadi untuk mengembang itu kedelai, mengembang. Nah, gitu. Jadi kalau mendoan ini kita mau tanya 30, kita itu 30 kan, 2 kilo bisa menjadi 60 bungkus. Jadi sekitar 90-an. Jadi modal 30, nah untuk kita 60.000. Kalau untuk ini Pak, Kan 30 itu kan kedelainya aja kayak plastik. Iya, plastik. kalau itu di luar lagi. Di luar. Iya. Kalau untuk keripik sagu kan kita jual per kilo. Jadi kalau seandainya 70 kali 8 itu kan, karena kalau keripik sagu ini kan dia enggak istilahnya nunggu pemesanan, kemudian nunggu langganan habis baru kita antar. Kan masuk warung, masuk kafe, ada Warung. 10.000, 10.000 gitu. Pasti kalau sampai penentuannya orang Bapak Ibu jualnya berapa ini Pak satu bungkusnya? 2.000. 1.500. Karena dia langganan, tiap hari ngambil kita kurangi. Itu orang punya per satu. ya misalnya orang hari enggak, maksudnya enggak langganan lah, dia sekali 2.000 kita jual. Jadi karena tiap hari ngambil langsung bayar, habis ngambil kita nggak tanggung lagi kan, dia masih bukan. Kita tadi gua antar teman bersama kalau udah habis kan, gua antar tadi sana. Menurut habis kan Ya, kita sedikit lagi. dibilang masih ada stok kan. Jadi Pak, kalau misalnya kita hitung-hitung, pendapatan dari penjualan per harinya itu berapa? Kalau penjualan per hari itu mungkin kalau hanya untuk sekitar motor atau bersih. Pasarnya dulu ya. Saya keripik tempe. Keduanya juga boleh. Keseluruhan produk yang Bapak Ibu Iya. dalam Jadi lebih kurangnya kalau kita standar aja lah ya, kayak sekitar 200 lah gitu. Jadi per bulannya totalnya itu kayak sekitar 6 ya. Iya. Nah, Seperti itu. jadi Pak, mungkin dari beberapa tahun Bapak menjalani usaha ini, apakah ada kendala mungkin dalam hal operasional ataupun dalam hal pemasaran? Apakah ada kendala? Pemasaran. Karena kami istilahnya dua-dua pandainya produksi, pemasaran kurang pandai. Jadi Cuman kita udah berapa kali pakai reseller, ada aja tingkahnya gitu. Oh, iya. Nanti datang ke sini Bu, tolong ada kami kasih barang. Dan nanti barang habis uangnya nggak nyampe. Terus sering kejadian kayak gitu. Iya, tambah ya sebenarnya kalau kendala itu kita bisa baca kendalanya, terutama kendalanya di pemasaran. Orang bisa buat produk, orang bisa buat barang, orang bisa menghasilkan barang, tapi ketika memasarkannya ini yang kerepotan. Ya, jadi
makanya saya kasih kesempatan kepada ibu ahli ini untuk belajar baik digitalisasi, kemudian bagaimana dia punya mentor, dia supaya motivasi, bagaimana menghadapi klien, customer, kan begitu. Itu namanya kerjasama. Kerjasama bukan berarti harus menyetir dua-dua. Satu ada supir, satu ada klien. Satu ada bagian produksi, satu bagian pemasaran. Kan begitu. Maka setiap ada pelatihan dari dinas koperasi, dari pelatihan komunitas, ibu yang maju, cukup saya produksi. Kan begitu. Itu namanya balance seimbang. Kalau semua produksi saya akan memasarkan. Cuma tadi itu sebenarnya bakat itu sebenarnya bisa kita olah, bisa kita bakat itu bukan alami sebenarnya, harus melalui misalnya belajar dan begitu harus diasah bakat itu. Jadi nggak ada kata saya tidak mampu, saya tidak bisa. Ini sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Yang jelasnya memang tadi itu belajar. Ini ibu ini sudah banyak sekolah, ada dari FTD, dari Alphard Foundation, bahkan kita dapat reward kan, penghargaan bahasanya. Makanya ibu ini juga dia sebagai owner pemasaran sebenarnya, ikut digital marketing, ikut bagaimana segala macam lah, dari penjualan online kan, dari Gojek segala, dari Gojek semua kita laksanakan kan. Pokoknya dari pemasaran ya itu kendalanya ya, itu memang si modal juga supaya kita bisa ekspansi perluasan. Kalau untuk merek kita sudah punya halal, kita ada sertifikasi MBB, PIR juga kan udah siap edar, bahkan ekspor pun kita sudah bisa sebenarnya memenuhi syarat. Mungkin pertanyaan tambahan Bapak, mungkin apakah Bapak punya kata-kata atau masukan ke kami, karena ini merupakan salah satu bentuk dari tugas dari kewirausahaan. Iya. Mungkin tujuan dari mata kuliah ini juga menumbuhkan rasa kewirausahaan dari kami sebagai mahasiswa. Apakah ada mungkin masukan, saran, mungkin bisa ke kami agar tidak memiliki rasa takut untuk memiliki usaha, menjadi seorang wirausaha seperti Bapak dan Ibu? Iya. Jadi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa ya yang telah menjadi dibilang calon generasi berikutnya ya. Jadi yang jelasnya jangan kita berhenti untuk tidak berusaha. Ya. Jadi kemudian juga jangan kita cepat tadi putus asa, ya. Karena apa? Pastilah kalau setiap usaha itu nggak semudah yang apa yang kita bayangkan. Ya. Nggak mudah loh bagi kita ini. Merintis ini berapa tahun? Bahkan ada kita usaha itu berpuluh-puluh kita merintis. Begitu, jatuh bangun lagi. Kita bukan kita tidak sukses, tapi sukses kita tertunda. Kemudian jangan lupa berdoa, kan begitu, kita punya Tuhan. Kita begitu. Sampai sejauh mana kita berusaha, sampai titik jenuh kita berusaha, disitulah nanti Allah selain Tuhan kita itu akan melihat kita. Kan nggak mungkin kita dibiarkan begitu telunta-lunta, usaha dulu lah, kan begitu. Baik itu apa saja usahanya, yang penting tadi itu semangat, jangan putus asa. Kemudian banyak relasi, koneksi, dan begitu. Apalagi kalau ada di mahasiswa ini kan, jangan pernah kita istilahnya berhenti untuk belajar, kan begitu. Karena apa? Karena belajar salah satu mungkin ya bukan untuk sebenarnya belajar itu bukan cari sayang, ya kan? Belajar adalah untuk cari kita ilmu. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu kepada masyarakat. Baik, mungkin untuk menutup wawancara kali ini, kami mengucapkan terima kasih
banyak Ya, atas sama-sama jawabannya deh, Ibu, sama-sama. atas kontribusinya, atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga atas masukannya.